وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Poinnya, ridho dengan pemberian suaminya meskipun sedikit. Nah, jadi suami itu diwajibkan untuk berjuang semaksimal mungkin. Hasil itu ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok dapat sedikit? Gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, liunfik dzu sa'atim min sa'atih. Adalah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Adalah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Seorang laki-laki memberi nafkah menurut kemampuannya. Tapi seorang laki-laki juga harus berjuang. Nah, itu logikanya kalau memang kehidupan sekarang misal gitu kan sebulan itu rumah tangga suami istri yang satu butuhnya 2 juta ya seorang laki-laki ya harus melek matanya untuk kemudian tahu itu, jangan nggak peduli gitu. Ya ora untuk gue ya 500 ya mau 500 nggak gitu ya. Ya kalau nanti akhirnya 500 itu cuma cukup buat 1 minggu, apakah yang 3 minggu suami ya apa istri dan anaknya suruh puasa gitu. Puasa pun juga ada bukanya loh gitu. Ya, jadi itu yang harus difahami ya. Jadi ketika suami sudah berjuang, istri wajib menerima. Tapi sebagai seorang suami harus benar-benar berjuang benar gitu loh. Oh itu semene, wah iya, aku mau semene. Lah iya, sampean ora tau kerja, sampean mancing wae gaweane. Lah kan mancing yo tak kayak kowe gitu. Iya nek entuk oke iso didol Mas, Mas. Entuk miwak cetul kayak apa. Nah, jadi laki-laki harus tahu diri, perempuan harus menerima. Ini loh, ini kalau saling memahami, rumah tangga itu adem ayem. Atau misal tiba-tiba kamu nikahi seorang wanita yang memang dia kebutuhannya dari awal banyak, gitu. Kamu udah tahu kalau dia itu mahal, kamu udah tahu lipstiknya mahal, kamu nekat mau nikahin, gitu kan. Ya kamu sebagai laki-laki harus berjuang keras, gitu kan, untuk tetap seperti itu, gitu. Ya logikanya kan kamu milih dia karena kamu merasa dia orang yang cantik. Nah, cantiknya dia didukung dengan segala macam kosmetik yang mahal itu loh. Oleh karena itu ya kamu kan pengen supaya tetap cinta sama tuh wanita. Ya berarti kamu tetap harus memperjuangkan agar bisa di kosmetiknya itu loh. Sama pakaian juga gitu. Kamu lihat wanita misal cantik karena dia kalau berpakaian tuh kok rapi, anggun gitu. Nah, karena kamu nikahin, hamil anak satu atau anak dua, pakaiannya yang kemarin nggak muat, maka ya kamu harus belikan lagi pakaian yang cantik dan anggun tadi agar tetap kamu cinta. Kesalahan orang laki-laki itu kadang ya dia nggak mikir gitu, akhirnya dia ngelihatnya wanita lain gitu kan. Akhirnya istrinya punya anak satu dua tiga empat lima enam, kelihatan gembrot ditinggalin gitu kan demi wanita lain yang lebih kurus, lebih cantik ya, walaupun setan juga bisikin gitu. Maka hal-hal seperti ini nih karena saling tidak memahami gitu loh situasi satu sama lain. Ya, laki-laki punya tuntutan istrinya cantik ini itu tapi nggak belikan kosmetiknya, nggak nyuruh ke salon itu kan. Padahal dulu waktu belum nikah dia rajin ke salon pakai duit bapaknya ibunya gitu. Terus tiba-tiba kamu lewat kamu seneng terus kamu lamar dia mau. Tapi bila udah dinikahi nggak disuruh ke salon terus kamu pengen dia paling cantik ya susah kan nggak ketemu toh. Nah, harusnya juga seorang laki-laki berjuang agar kemudian istrinya selalu tampil cantik. Orang mau ngongkon tok gitu. Kowe mbok yo kaya zaman pas sadurunge tak nikahi itu lho, ketok ayu ngono. Ya iya Mas aku dulu seminggu sekali ke salon, ya toh. Terus lipstik saya itu yang merek ini, bedak saya merek ini. Nah, sekarang itu semua saya nggak kamu kasih gitu kan. Maka kalau sekarang penampilan saya kayak gendruwo ya sudah Mas, mau trimonan. Ya jadi saling paham gitu loh. Ya, makanya saya selalu selalu apa namanya sampaikan ke laki-laki itu jangan ya menyerah pada apa yang memang menjadi baiknya rumah tangga gitu. Ya, jangan kemudian gampang isoku iki. Akhirnya bikin warung tulisannya isoku iki. Waduh. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan ana idza doni abdi bi gitu. Aku tuh akan sesuai prasangka hambaku. Kalau hambane ngomong isoku iki ya wis isomu kuwi gitu. Tok emong iki ya wis entokmu ya mung kuwi gitu kan. Nah, harusnya saya akan berjuang lebih, saya akan mendapatkan lebih, saya akan lebih semangat. Saya kalau jatuh akan bangun. Nah, kalau itu yang kita tanamkan, nah, insya Allah kita akan jadi orang hebat. Yang kelima, ridho dengan pemberian suami tadi udah ya. Liungfik du saatin min saatih. Waman kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan orang yang disempitkan rezekinya adalah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah kepadanya. Jadi kadang udah usaha nih, mungkin kemarin hasilnya 5 miliar gitu kan, tapi ternyata bulan depan hasilnya cuman
500.000. Ya istri jangan kemudian kalau dikasih banyak seneng, pas suaminya dapatnya cuma dikit marah-marah, jangan. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah nggak membebani ya seseorang melainkan sekadar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi kalau emang hasilnya cuma 500 ya udah dikasihkan semua ya itu udah sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau laki-laki ini nggak mau berjuang gitu, sehingga dapatnya mau 500 ini keterlaluan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka terima yang sedikit tadi, maka Allah akan jadikan jalan keluar setelahnya. Dalam ayat yang lain dikatakan apa? Wa ita'adana rabbuka la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu terima atau kamu syukuri yang sedikit, nah, la azidannakum. Sungguh benar-benar akan kami tambah. Tapi kalau kalian ingkari sedikit mau omel-omelin gitu kan, nah, maka ya nggak akan kami tambah. Makanya banyak rumah tangga itu istri itu dikasih sedikit marah-marah gitu. Mikirnya setelah itu suaminya bakal dapat rezeki tambah banyak. Enggak, rezeki tambah sedikit gitu. Oh, karena dia marah, terus rezekinya tambah sedikit, toh suaminya nggak mau dimarahin, akhirnya jadi maling gitu. Itu sebenarnya hukumnya kayak gitu tuh. Cuman seorang wanita itu nggak paham gitu. Tapi kalau diterima dengan baik, nggih Mas, matur nuwun, mugi-mugi benjing dengan dapat rezeki yang lebih banyak, nggih Mas, gitu kan. Insya Allah tak temenin terus, insya Allah, gitu kan. Saya masih kuat kok Mas, gitu kan. Nah, besok suami ini semangat atau berjuang lagi, ya. Rugi jualan bakso mungkin ganti jualan bubur ayam, rugi jualan bubur ayam mungkin ganti yang lain itu kan. Ya, rugi ternak ayam ganti ternak kambing, pokoknya sampai ketemu yang paling ideal. Pasti terakhirnya ba'da usri yusro gitu, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu loh wahai laki-laki, jadi berjuang tuh bukan kemudian nek wis sekali mentok kapok gitu, enggak ya. Bismillah, ayamnya mati bangkit lagi itu ya. Jom turu, ngaji turu, orang ngaji turu. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.